Hai, perkenalkan nama gua Hendra. Gua di sini mau membicarakan tentang apa itu yang namanya paraplegia, disabilitas paraplegia itu apa sih? Di sini gua sama temen gua yang non disabilitas, Hai, nama gue Novi. yang disabilitas paraplegia seperti gua sendiri. Sama gue Iin. Jadi kita nih di sini ingin membicarakan yang namanya disabilitas paraplegia. Gua pengen nanya dulu nih sama yang disabilitas, Mbak Novi. Mbak Nov, lu tahu nggak sih apa yang namanya disabilitas paraplegia? Sementara kan secara umum masyarakat belum ada yang mengenal disabilitas paraplegia itu apa. Kebanyakan kan disabilitas itu seperti polio, tunawicara, amputasi. Lu sendiri tahu nggak sih apa itu paraplegia? Kalau dari ilmunya nih, secara keilmuan itu jadi paraplegia itu ketidakmampuan secara fisik ya, dikarenakan ada masalah di motoriknya dan ada masalah di sensoriknya. Itu yang bikin membuat orang-orang yang disabilitas tidak bisa jalan dan berdiri. Nah, itu jadi diakibatkan satu hal. Nah, jadi paraplegia itu juga macam-macam kan. Jadi ada yang disebabkan karena stroke, disebabkan karena polio, terus disebabkan karena autoimun. Tunggu nih Mbak, kalau polio itu berbeda dengan namanya paraplegia loh Mbak. Oh iya. Betul. Kalau polio itu berbeda jauh dengan namanya paraplegia. Kalau polio secara fisik memang dia terlihat kaki mengecil, tidak bisa berjalan, tapi secara motorik atau sensori dia masih seperti orang normal. Oh iya, kilaf saya. Ya, Kilaf. makanya perbedaan polio dengan paraplegia banyak itu orang jauh yang enggak. jauh banget. Makanya banyak orang yang belum Dikira tahu sama, gitu. Dikira sama aja ya, pokoknya itu sama-sama paraplegia aja Ya. kan. Nah, emang biasanya itu kan kalau dari keilmuannya paraplegia itu kan dari anggota gerak bawah nih, dari pinggang ke bawah tuh yang dia mengalami masalah. Masalah tadi tuh yang dari motoriknya otot ya, anggota gerak itu tuh sama sih karena ada ketergangguan dari syaraf gitu. Macem-macem sih emang yang kayak gitu-gitu ya, biar nggak salah arti nih antara yang seperti itu dengan yang paraplegia ya, jadi beda. Kalau kalian parapleginya karena apa ya? Kalau gua sendiri karena jatuh dari ketinggian. Waktu itu tahun 2004 kalau gua sendiri gitu ya. Jadi gua mengalami cedera di tulang belakang, saraf rusak. Jadilah gua sekarang seperti ini. Kalau gua sendiri sih yang mengalami kelumpuhan atau mati rasa mulai dari dada sini sampai ke bawah. Oh, berarti daerah torakal ya? Iya, torakal ya sekitar torakal segitulah, torakal 3 gitulah. Kalau Iin karena apa Iin? Parapleginya? Kalau gue karena kecelakaan angkutan tahun 2006. Gue kenanya di torakal 11-12. Jadi mulai juga ada fungsinya lagi dari pusar ke bawah kata kaki. Ya jadi memang kalau paraplegia itu banyak hal yang menyebabkan dia terjadi yang dibilang paraplegia, tapi memang yang menjadi masalahnya memang dari panggul ke bawah. Tapi kalau kayak masalah dari torakal itu jadi tulang punggung atas ya, itu memang menyebabkan memang ke kaki. Jadi memang kita harus pisahkan antara kasus-kasus yang dibilangnya dia paraplegia dan kasus-kasus yang bisa dibilang dikarenakan tadi ya polio itu ya, karena virus ya. Gue mau nanya lagi nih Mbak, lu kan sebagai non disabilitas nih, pandangan lu ngelihat kita seperti ini, paraplegia seperti ini, sebelum lu mengetahui oh dia difabel paraplegia apa bukan, lu ngelihatnya bagaimana tuh Mbak?
Ya pertama sih kalau menurut gue kadang kalau lihat yang seperti ini, gue pribadi ya, gue Iya. pribadi tuh berpikir penasaran, ini orang karena apa sih gitu kan. Apakah ada kan yang memang kecacatan dari lahir gitu kan. Nah, karena semua orang kelihatannya sama kalau udah pakai kursi roda. Nah itu tuh akhirnya kalau buat aku jadi kayak penasaran bahwa penyebabnya apa ya, terus gimana sampai ngelewatin hal yang kayak gitu. Nah supaya nggak ngejas, lebih karena kalau gue orang yang masih karena aktivitasnya gue jalan, gue berpikir ke situ supaya kita nggak ngejas bahwa orang itu berarti cacat tuh ya. Nah karena pemikirannya orang tuh udah langsung menyimpulkan kok nih cacat gitu kan, padahal di balik itu semua ada sebab musababnya gitu kalau gue. Terus gimana nih, lu ada pertanyaan nggak tentang kita seperti ini bagaimana? Nah Karena banyak loh kekurangan kita ini kayak bagaimana. tapi kalau gue tuh pengen tahunya bahwa proses yang lo alamin dari kejadian jatuh tuh dari ketinggian ya, itu kalau kita kan namanya bahasanya dari fisio itu namanya spinal cord injury ya. Iya, nah, betul. nah itu sampai berapa lama tuh dari proses lo jatuh, apa lo jatuh langsung ada orang kan dibawa ke dukun urut gitu kan, terus ada lagi yang enggak dibawa ke rumah sakit. Kalau lu gimana? Kalau gua prosesnya lumayan cepet sih ya. Soal gua keluar rumah sakit, sebelum keluar rumah sakit gua udah nanya dokter, konsultasi. Gue seperti ini, gue harus seperti bagaimana gitu ngelakuinnya, gue harus bagaimana melatihnya, itu apa aja gitu. Nah, di saat gue keluar rumah sakit, gue harus latihan ada yang namanya bladder training, latihan mobilitas kemandirian. Soal kekurangan dari paraplegia itu banyak, mulai dari buang air besar, buang air kecil, Iya, itu loh. nggak dilihat segampang itu loh teman-teman. Nah, Karena makanya berbeda video banget ya. video nanti kita akan menjelasin kekurangan dari paraplegia kita, buang air besarnya bagaimana, buang air kecilnya bagaimana kita bisa ngejalanin itu semua gitu. dan itu step by step setiap orangnya beda ya. Itu nanti akan bisa kita cerita lagi di berikutnya, karena pengalaman antara Mas Hendra sama Iin sama Mbak Iin itu beda ya. Jadi itu buat ini sih, itu unik, setiap prosesnya masih unik. Nah itu dari proses kejadian jatuh itu sampai dengan terus akhirnya pakai kursi roda ini berapa lama? Kalau gua sendiri setahun gua latihan yang namanya latihan bladder training, latihan mobilitas kemandirian itu setahun lah gua udah mulai bisa yang namanya berpindah sendiri, mobilitas sendiri, pakai baju, pakai celana, pokoknya gue udah bisa sendiri itu selama setahun gue latihan. Operasi nggak sih? Gue operasi tulang ya? belakang. Berapa kali operasi? Sekali gue pasang pen permanen kok, sampai sekarang udah ada aja di badan. Sakti ya. Oh, Nih kalau Iin karena apa ya? Tadi kan sampai parapleginya itu kan karena kecelakaan ya. Ini dari proses kecelakaan sampai dengan kamu tuh pakai kursi roda itu sekarang berapa lama? Jadi pas kejadian itu 2006 ya, terus proses ada kan pasti dirawat gitu. Apa dulu? Enggak, ya gue perawat. Perawat ya? Perawat. Jadi di rumah sakit hampir 3 bulan. Pindah-pindah rumah sakit, kalau nggak salah lebih dari Dua satu rumah sakit ya. Berarti ada setahun juga nggak yang sampai akhirnya pakai kursi roda? sampai mobilitas mandiri gitu. Berapa 3 lama? bulan itu langsung pakai kursi roda karena kan harus aktivitas. 3 bulan doang? Iya. Wow. Langsung bisa berpindah sendiri, bisa. Bisa. Iya. Kan sekarang Harus. Ya, tapi ini ya ada proses-prosesnya yang mungkin Ya, tadinya harus. pertama kan kita pasti dibantu dulu gitu-gitu kan, terus sampai akhirnya kita mandiri kan. Nah, itu untuk yang berikutnya yang kalian semua harus tahu di mana uniknya masing-masing teman-teman aku ini, dan pasti ada juga keunikan dari teman-teman paraplegia yang lainnya Ya. gitu kan. Nah,
itu ada nanti ada susulan-susulannya nih. Betul. Nah, video saat ini video pertama kita. Mungkin sampai di sini dulu cerita kita. Buat video selanjutnya pasti ada cerita yang bikin kalian penasaran lagi. Lebih unik deh pastinya Iya. ya dengan cerita-cerita kita ya. Yuk, sampai jumpa semuanya. Dah.